Saya membuat sebuah buku tentu karena ada sebuah peristiwa, itu ada latar belakang, dan saya rasa peristiwa dan latar belakang yang menurut saya sangat baik untuk pembelajaran buat generasi muda khususnya ya, dan menghadapi masa depan. Khususnya tentu di dunia politik yang saya geluti, dimana seperti diketahui kemarin ini saya ikut mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPD RI setelah sekian lama saya non-aktif ya. Tapi pada proses waktu pendaftaran, daftar calon sementara tidak apa-apa, tapi menjelang daftar calon tetap, tiba-tiba dicoret dengan alasan yang menurut mereka saya belum bisa ikut pada periode 2024 ini. Sembari saya melihat itu alasannya dibuat-buat, karena saya paham betul ya, dalam dunia politik ini kan pasti ada saja tangan-tangan yang jahil gitu ya, karena persaingan kah namanya atau karena apapun lah namanya ya. Oleh karena itu sayang kalau perjalanan politik saya yang begitu fenomenal ini kalau tidak dibukukan untuk menjadi pembelajaran di masa depan. Oleh karena itu saya punya staf ahli yang namanya Pak Peter Deslani, orang NTT, seorang wartawan senior ya, yang mendokumentasikan semua peristiwa saya, bagaimana ya latar belakang saya tentu sedikit, kemudian peristiwa perjalanan politik saya yang turun naik, kemudian terakhir dengan dihambatnya saya, tapi alhamdulillah dengan dengan kebenaran dasarnya, dengan keyakinan, dan saya merasa ini keadilan saya dirampas, saya menggunakan jalur-jalur yang konstitusional, dan panjang sekali itu, lewat Bawaslu, lewat petun yang dikabulkan, kemudian lewat DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian akhirnya saya tidak ikut pemilu di 2024 Februari, karena dicoret. Tapi setelah selesai pemilu 2024, saya juga sudah mengatakan bahwa pemilu 2024 untuk DPD itu sesungguhnya tidak inkonstitusional. Kenapa? Karena putusan PT UN dari Jakarta Selatan yang meminta saya untuk dimasukkan namanya diabaikan begitu saja oleh KPU. Artinya ini kan sepihak. Tentu forum tertinggi untuk bisa menyelesaikan itu ada di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya setelah pemilu 2024 Februari 2015 itu selesai, begitu mekanismenya, saya melewati pengacara saya, memasukkan berkas-berkas dengan segala keyakinan bahwa ini akan dikabulkan. Nah, lewat peristiwa politik itu akhirnya alhamdulillah perjuangan saya dikabulkan. Dari 9 hakim konstitusi itu semuanya mengabulkan tanpa ada dissenting opinion. Bahkan Pak Prabowo pun ya diputuskan oleh MK saja masih ada dissenting opinion kan. Dari 9 hakim konstitusi untuk Pak Prabowo menjadi presiden itu hanya 5 yang setuju, 3 yang menolak, 1 yang abstain. Tapi karena mayoritas sudah 5, tentu tetap saya bahkan semuanya mendukung. Nah, 10 Juni diumumkan 2024 ya, beberapa bulan yang lalu, kini sebulan setelah tanggal 10 Juni diadakan pemilu 13 Juli, di mana waktu itu saya tidak dibolehkan berkampanye kan. Jadi akhirnya ya saya pasrah saja. Akibatnya negara harus membuat pemilu suara ulang. Saya provinsi yang jumlah TPS-nya saja ada berapa itu? 19.000 TPS Sumatera Barat barangkali ya. Hampir 160.000 orang terlibat dengan biaya lebih kurang 390 miliar persisnya. Ya, untuk mengadakan hanya untuk memasukkan nama saya
untuk menjadi calon lagi. Ya alhamdulillah, tingkat kepercayaan dari Sumatera Barat, akhirnya saya dipercaya kembali sehingga saya termasuk satu di antara 4 untuk mewakili Sumatera Barat di DPD di tingkat nasional. Ini buku yang salah satu yang itulah dituliskan. buku yang menceritakan lika-liku perjuangan. Jadi akhirnya ya atas atas kompromi bersama dipakailah jejak sang petarung menembus badai hukum dan politik pakai itu. Dan mudah-mudahan untuk buku ini saya dedikasikan untuk khususnya generasi muda Sumatera Barat ya, dan umumnya buat generasi muda Indonesia supaya konsisten, supaya tidak melihat dunia politik ini hitam putih. Lihatlah dunia politik ini sebagai medan perjuangan, walaupun juga kita melihat dunia politik kita belum sebagaimana yang kita impikan. Begitu banyak hal-hal yang negatif masih terstigma, tapi tentu bagaimanapun dalam negara yang demokratis, politik itu menjadi panglima, ya, walaupun harusnya hukum. Tapi kondisi sekarang ya harapannya tentu demokrasi yang ideal itu hukumnya yang panglima. Tapi ketika demokrasinya belum matang, ya politiknya yang jadi panglima. Oleh karena itu saya harapkan orang-orang terbaik, orang-orang baik, ya, orang yang pintar, mari kita isi ya sektor bidang politik ini. Kalau tidak, orang baik yang mengisi pasti orang-orang yang jahat, orang-orang yang nggak benar. Jadi harus kita bedakan antara orang dan bidangnya. Oleh karena itu buku ini saya dedikasikan untuk mereka-mereka yang mau berjuang, mendedikasikan dirinya untuk masuk di bidang politik dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia.